Sekotak pangsit dijual 100.000, para wanita kaya berumur ini. Berebut sampai luka-luka. Gila banget sih. Kakak Wang, puas gak? Puas banget. Sini. Xiaonan, isian pangsitmu apa sih? Enak banget. Setiap habis makan, aku langsung segar bugar. Kayak muda 10 tahun, aku mimpiin terus makan ini. Kakak Wang. Yang kamu mimpiin terus. Gak cuma pangsitku kan? Siapa di sana? Istri, kenapa kamu di sini? Bukannya udah kubilang? Saat toko pangsitku buka, jangan ada yang mendekat. Suami, aku cuma mau lihat toko pangsitmu. Ada yang bisa kubantu nggak? Istri, di toko pangsitku cuma ada kerjaan buat pria. Gak ada yang bisa dibantu wanita. Pangsit apa yang cuma bisa dibuat pria? Xiaonan, Iya Kakak Wang. bukannya udah kubilang dari dulu? Saat makan pangsit, jangan sampai orang lain lihat. Kakak Wang, maaf ya. Gini aja, lain kali kamu datang. Aku buatkan pangsit paling fresh. Nanti, pasti bikin kamu puas. Pinter juga kamu, aku sekarang emang gak bisa lepas darimu. Toko pangsit ini. Atau aku gak terima. Kakak Wang aku antarin. Cuma berdua, makan semangkuk pangsit, kok sembunyi-sembunyi. Kecuali mereka lagi. Tang Zhen. Aku larang kamu masuk toko pangsitku, kamu masa masuk. Sekarang perkataanku gak didengerin lagi. Mau lanjut hidup bareng gak sih? Yonan berani-beraninya nyalahin aku. Jujur aja, kamu sama cewek itu. Ngapain di dalam? Ya makan pangsit lah, ngapain lagi? Nyonya Wang itu khusus datang dari Hai Cheng. Anggap aku bodoh ya? Hai Cheng jauh 10 jam lebih. Mana mungkin ada orang jauh-jauh cuma buat makan semangkuk pangsit. Lihat tuh dia, ekspresi jijik habis makan. Gimana pendapat tetangga-tetangga? Aduh istri, jangan peduli omongan orang. Suamimu ini jago bikin pangsit kok. Aku sudah memberi makan dan pakaian yang cukup selama bertahun-tahun. Orang lain hanya bisa iri pada kita. Kau memang tidak pernah kekurangan apapun untukku. Kalau begitu, aku juga ingin makan semangkuk pangsit. Zhen. Pangsit ini semua sudah dipesan terlebih dahulu oleh tamu. Tidak ada yang lebih. Kalau kau benar-benar lapar, aku akan memasakkanmu semangkuk mie. Baiklah, kalau hari ini tidak bisa makan pangsit. Kalau begitu aku ingin. Zhen, aku agak lelah. Lelah? Kau setiap malam bilang capek. Kita sudah berpisah kamar selama 10 tahun. Sejak kau buka toko pangsit ini, kau bahkan satu jari pun tidak pernah menyentuhku. Bisakah kau mengerti aku? Setiap hari aku mengelola toko pangsit ini. Sudah cukup capek, kau. Kenapa kau masih marah-marah padaku? Jadi toko pangsit ini lebih penting daripada aku, ya? Baiklah. Cukup. Xiaonan, kamu jahat. Berani memukul putriku. Kamu biarkan putriku hidup sebagai janda hidup selama 10 tahun. Yonan, apakah kamu masih laki-laki? Bu, kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah dengar semua dari luar. Kenapa kamu perlakukan putriku seperti ini? Bu, dengar aku jelaskan, aku tidak sengaja. Menelantarkan Zhen, toko pangsit terlalu sibuk. Benar-benar tidak punya tenaga lagi. Jangan bicara soal toko pangsit rusakmu itu. Jicheng Hari Yang Zira. Bisnis apa yang harus menutup pintu? Kau tidak malu. Tapi muka tua ini aku masih ingin menyimpannya. Bu, jangan salah paham, aku. Xiaonan, toko pangsitmu ini benar-benar sulit untuk bookingnya. Beberapa hari ini badan saya tidak enak, jadi harus datang makan semangkuk pangsit. Untuk menambah tenaga, Xiaonan, kamu harus jelaskan dengan jelas padaku, siapa sebenarnya wanita ini? Apa yang dia lakukan di toko pangsitmu? Apa hubungan kamu dengan dia? Kakak, datang ke toko pangsit, pastinya untuk makan pangsit lah. Rasa pangsit ini. Semua wanita tidak bisa menolak, apa yang masih perlu kamu jelaskan padaku? Lihat penampilannya yang menjijikkan itu. Bagaimana putriku bisa hidup sebagai orang baik? Kenapa kamu bicara seperti itu? Nyonya Li. Ini adalah mertua saya. Yonan, tamu-tamumu sudah datang di depan ibuku. Masih tidak mau jelaskan? Nyonya Yo, jangan salah pikir. Suamimu jago bikin pangsit, itu rezekimu. Kamu masih muda, nanti sampai usia sepertiku. Baru akan paham. Karena hari ini kamu ada tamu. Aku datang lain kali saja, makan pangsitmu. Hari ini tidak bisa melayani dengan baik, lain kali silakan datang.
Aku janji akan memuaskan Anda. Cepat pergi. Sirai, harus cerai dengan orang jahat sepertimu. Keluar tanpa bawa apa-apa. Sekarang cari saja nyonya kayak itu. Jangan gangguin aku lagi. Hari ini harus cerai. Bu, Anda benar-benar salah paham. Aku dengan tamu-tamu ini semua hubungan bersih. Aku sama sekali tidak akan bercerai. Aku juga tidak akan biarkan anakku bersama pria tidak jelas sepertimu. Hari ini perceraian harus terjadi. Yonan jujur saja. Bu, aku jamin, aku Yonan. Berkelakuan baik, tidak pernah melakukan hal yang menyakiti Zen-Zen. Pria dengan ucapan manis palsu. Sudah biasa kulihat. Jangan kira dengan kata-kata manis bisa membodohiku. Bu, aku tulus pada Zen-Zen. Pokoknya aku tidak setuju cerai. Yonan, kalau hari ini kamu masih tidak bisa jelaskan, aku ikut ibu, cerai denganmu. Kita sudah menikah 10 tahun, kamu begitu mudah. Ikut kata ibumu, mau cerai denganku. Zen-Zen ikut ibu. Bersama pria begini, seumur hidup menderita. Ayo, ibu antar kamu cerai. Tidak boleh, kalian tidak boleh pergi. Bu, Zen-Zen bersamaku. Tidak akan menderita. Aku tidak akan percaya lagi omongan pria sepertimu. Aku. Bu, aku buktikan. Ikut aku. Bu, bukankah Anda khawatir? Zen-Zen ikut aku menderita? Lihat, di belakang ini apa? Ini kan kompor, tak pernah kulihat kamu pakai. Di dalamnya bisa ada apa? Aku lihat, kamu sedang main apa? Apa ini? Emas ini setidaknya 3 miliar. Kamu penjual pangsit. Dapat uang sebanyak ini dari mana? Yonan, emas-emas ini. Kamu dapat dari mana? Zen-Zen. Emas-emas ini, semuanya hasil jualanku satu persatu pangsit. Satu pangsit dijual. Asalkan kamu tidak cerai denganku. Uang ini semua milikmu. Kamu mau berikan semua uang ini padaku? Kita suami istri. Apa bedanya punyamu punyaku? Segalanya dariku, dari tubuh sampai hati, dari materi sampai jiwa. Sepenuhnya milikmu. Seumur hidup, akan bersamamu. Aduh, kamu bodoh apa enggak sih? Dia cuma tukang jual pangsit. Mana dapat emas sebanyak ini? Pakai jari kaki aja. Dipikir-pikir pasti tahu, bisnisnya pasti ada yang enggak beres. Oh, ikut mama. Aduh, MA, aku nggak mau pergi. Yonan mau berikan uang ini padaku. Artinya dia benar-benar cinta padaku. Soal uang ini dapat dari mana? Aku mau percaya kata-katanya. Kenapa aku punya anak sebodoh ini? Demi uang kotor ini, kamu mau maafin dia atas perbuatannya padamu? Kalau hari ini kamu nggak cerai sama dia, Mama bakal tabrak diri di sini. MA, jangan bikin ulah. Sudah ku bilang, aku percaya suamiku. Aku nggak akan cerai sama dia. MA, kasih aku kesempatan lagi, ya? Aku pasti nggak akan biarkan. Zen-Zen susah. MA, hari sudah sore. Gimana kalau malam ini? Mama menginap di sini saja, sekalian buat redam emosi. Iya, MA, menginap aja di sini semalam. Tampaknya, anak bungsuku ini sudah benar-benar tergila-gila sama lelaki ini. Toko pangsit ini pasti ada masalah. Malam ini aku menginap, cari tahu semua masalahnya. Baik, hari ini aku menginap di sini. Tapi kamu harus penuhi satu permintaanku. Aku hari ini harus menginap di toko pangsit. 1 mangkuk pangsit bisa bikin cewek tua itu tergila-gila. Kalau kamu nggak mau, beritahu rahasia toko pangsit ini, aku sendiri yang selidiki. Apa sih yang disembunyikan di toko pangsit ini? Kara Zhenzhen, Zhounan. Nggak pernah izinkan dia mendekati kamar kecil ini. Rahasia ini pasti ada di kamar kecil ini. Mau sembunyiin apa lagi dari Mama? MA, kamu nggak nurut. Yonan, rahasia di sana. Sudah kulihat. Apa sih yang kamu sembunyikan? Kamu penasaran banget ya sama pangsitku? Nih, Mama coba cicipin. MA, kamu lagi nyuri makan pangsit? Zen-Zen, aku baru mau ngomong sama kamu. Sebelumnya aku salah sangka sama Nanan. Sejak makan pangsit ini, aku baru tahu. Dia itu pria baik. Aku nggak bakal minta kalian cerai lagi. Bu,
Kok tiba-tiba berubah sih? Kemarin kan ibu masih maksa aku cerai sama dia. Ibu yang salah. Sekarang ibu nggak mau kalian cerai. Ibu malah mau tinggal bareng kalian, nggak pulang. Apa? Tinggal sama kita? Terus bapak gimana? Jangan sebut-sebut bapakmu. Dibanding Nanan, dia itu sampah. Setelah makan pangsit ini, aku baru sadar. Dia pria baik. Ibu iri banget sama kamu. Tapi, aku harus tanya Yonan dulu. Nggak tahu dia setuju nggak? Nggak usah tanya, pasti setuju. Sejak makan pangsit ini, nggak bisa lepas dari toko pangsit ini. Bu, aku dan Yonan sudah nikah 10 tahun. Nggak pernah makan pangsit. Oh, ibu baru datang langsung bisa? Isi pangsit ini ada apa sih? Kok pakai kosmetikku diam-diam? Kamu bahkan pakai bajuku dan sepatuku. Zhen, kita kan ibu anak, masih dibagi punyaku punyamu. Punyamu kan punyaku juga. Bu, tolong punya batas dong. Lagian, pakai gini mau ngapain sih? Zhen, aku rasa pakai ini lumayan awet muda. Ada beberapa teman sekampung yang ajak aku kumpul malam ini. Malam gak pulang ya? Dah. Yonan, kamu kasih apa sih di isi pangsit ini? Kok habis makan, ibu jadi kayak orang lain? Dengerin gak sih omonganku? Zen, udah deh. Sebentar lagi Nyonya Chen dari makanan. Pesan pangsitku. Aku lagi sibuk. Kamu tidur dulu aja. Yonan, kamu dan ibuku pada bohongin aku. Aku nggak tahan lagi. Malam ini aku harus cari tahu rahasia toko pangsit ini. Yonan, aku mau lihat. Setiap kali kamu dan tamu-tamu itu di kamar kecil toko pangsit, ngapain sih sebenarnya? Ini kan sepatu dan bajuku. Ibuku dan Yonan ternyata bohongin aku. Kamu Yonan malam ini ternyata adalah ibuku. Cepatlah Nanan, aku sudah tidak sabar. Mau makan pangsit. Ibu, kalian berdua diam-diam melakukannya di belakangku. Zen. Kenapa kamu di sini? Jonan, ini. Nyonya Chen, ini istriku. Aku juga tidak tahu kapan dia diam-diam masuk ke sini. Kamu sendiri yang jelaskan ke Nyonya Chen. Aku kira kamu dan ibuku sedang. Makanya aku. Zen, kamu ini sedang. Mikir apa sih? Bukannya ibu pergi ketemu teman sekolah lamanya? Kenapa kamu selalu menghalangi bisnisku? Tidak, tapi lihatlah wanita ini. Kenapa dia pakai bajuku dan sepatuku? Oh ini, karena aku tadi buru-buru pergi. Tidak sengaja mengotori baju. Aku suruh Jonan ambilkan baju ganti. Ternyata bajumu ya? Nyonya Chen begitu baik. Mengurus bisnis toko pangsit kita, pakai bajumu sedikit kenapa? Baiklah, aku salah sangka. Karena kalian berdua pasangan bertengkar, aku. Lain kali saja makan pangsit lagi. Nyonya Zhou, Yonan pria baik seperti ini, kamu tidak hargai. Banyak wanita lain yang menunggu ingin menggantikanmu. Angsen, kenapa kamu selalu berkali-kali mengacaukan bisnisku? Aku benar-benar tidak tahu alasanmu melakukan ini. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu hari ini. Maafkan aku. Yonan, aku yang salah hari ini. Ini bukan nada dering ponsel ibuku? Nada dering apa? Yonan, aku tahu kamu membohongiku. Apa kamu menyembunyikan ibuku di sini? Zen, omong apa kamu? Bukannya ibu pergi ketemu teman sekolah lamanya? Masa iya dia ada di sini?
Ibuku pasti di sini. Ibu, kamu di mana? Aku tahu kamu pasti di sini. Cepat keluar, Ibu. Yonan, katakan padaku, kamu dan ibuku sebenarnya diam-diam melakukan apa di belakangku? Zen, karena kamu setiap hari terlalu banyak mikir, jadi curiga sana-sini. Hari sudah hampir larut, pulang dan istirahat lebih awal ya. Apa? Apakah saya benar-benar salah dengar? Kenapa ada tirai di sini? Zen, Apakah kamu juga menyembunyikan ibuku di sini? bukan, ini adalah ruang penyimpananku. Bagaimana mungkin ibuku ada di sini? Ruang penyimpanan? Ya, ini adalah tempat aku menyimpan daging beku. Aku tidak percaya, kecuali kamu menunjukkan padaku. Zen, apa yang menarik untuk dilihat di ruang penyimpanan? Di dalamnya kotor dan berantakan sekali. Urusan pekerjaanku, jangan kamu campuri. Kalau kamu tidak mau membukanya, aku akan melihatnya sendiri. Apa bau ini? Kenapa sangat tidak enak? Zen, di dalam sini. Aku sudah lama tidak membersihkannya. Mungkin itu bau daging yang busuk. Daging busuk macam apa yang baunya seperti ini? Bau daging ini terasa seperti... Zen, itu kamu biasanya. Tidak pernah mengurusi urusan dapur, bagaimana kamu bisa tahu bau daging busuk? Bagaimana mungkin kamu mengetahuinya? Begini saja, nanti kalau aku sudah selesai membersihkan tempat ini, aku akan mengajakmu datang ke sini lagi untuk melihatnya. Pangsit Yonan bisa menghasilkan banyak uang. Dan juga membuat para wanita itu ketagihan makan sampai tidak mau pergi. Apakah ada rahasia di isi pangsitnya? Tidak. Aku harus cari tahu pasti. Ayo pergi. Halo, apakah ini pasar grosir pertanian Hui Feng? Saya ingin bertanya, di tempat kalian, apakah ada orang bernama Yonan yang pernah memesan daging beku di tempat kalian? Jonan, tidak pernah ada orang bernama Yonan yang membeli daging di tempatku. Halo, apakah ini pasar grosir daging beku Hongsing? Saya ingin bertanya, apakah di tempat kalian ada pelanggan bernama Yonan yang pernah membeli daging beku di sini? Jonan, aku belum pernah dengar nama itu. Bos, coba pikirkan baik-baik. Apakah kamu yakin tidak ada orang bernama Yonan yang pernah memesan barang di sini? Nona, setiap pesanan di tempatku aku catat. Tidak pernah ada orang bernama Yonan yang memesan barang di sini. Ini benar-benar aneh. Semua penjual daging beku di sekitar sini sudah aku tanya satu persatu. Semua bilang tidak ada orang bernama Yonan yang memesan daging di tempat mereka. Lalu daging apa yang ada di isi pangsit Yonan? Dari mana asalnya? Kamu dengar belum? Polisi tadi pagi baru saja memanggilku untuk dimintai keterangan. Katanya, banyak istri orang yang hilang. Aku sudah lama dengar. Istri paman besarku. Sejak bulan lalu ke sini makan sekali pangsit. Langsung hilang. Mereka terus mencari. Tapi tidak ketemu. Pangsit hilang. Apa ini ada hubungannya dengan toko pangsit Yonan? Gimana dong? Istri kamu? Kepala desa, kalian tadi ngomongin apa? Iya, baru-baru ini banyak istri orang yang hilang. Hilang? Kepala desa, jujur aja. Istri-istri orang itu semuanya habis makan pangsit Yonan di tempat kalian. Lalu hilang tanpa jejak. Pak Litua, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Aku sudah tanya-tanya. Istri-istri orang itu habis kesini makan pangsit sekali. Pulangnya udah cuek sama suaminya sendiri. Belum berapa hari. Langsung hilang tanpa bigas. Pak Litua, omonganmu nggak ada buktinya. Kamu cuma buat rumor. Aku bikin rumor atau enggak, kamu sendiri yang tahu. Nggak tahu juga pangsit Yonan di tempat kalian. Daging apa isinya, sampai-sampai para wanita ini habis makan. Rumah aja nggak pulang. Kalau kamu masih berani ngomong sembarangan, jangan salahin aku. Tang Sen, aku tahu kamu mau bela Jonan di keluargamu, tapi nggak perlu. Sampai main tangan. Kepala desa, bukannya kamu punya foto-foto wanita itu? Keluarin fotonya, biar kita lihat. Aku lihat dia masih bisa bantah apa enggak. Foto? Ini dia, foto-foto wanita yang hilang itu. Lihat di tokonya, apa kamu pernah lihat? Wanita-wanita ini benar-benar pernah jadi pelanggan Yonan? Apa mereka semua habis makan pangsit Yonan? Baru hilang? Lihat, kepala desa. Aku nggak salah kan? Lihat. Reaksi Tang Sen ini, pasti omonganku. Semua benar. Tang Sen, kamu pernah lihat atau enggak? Wanita di foto ini
Kalau ngomong yang sebenarnya, Yonan bisa kena masalah besar. Tapi kalau nggak ngomong, polisi juga pasti akan datang. Ya udah, ngomong aja. Cepat ngomong. Iya, ngapain ragu-ragu? Cepetan. Kepala desa. Aku memang. Zen Zen. Kamu datang kenapa? Kepala desa. Kalian ngomongin apa? Cerita dong. Nggak ngomongin apa-apa. Iya, cuma ngobrolin hal sepele. Kalian anak muda pasti nggak tertarik. Zen Zen kenapa? Nggak apa-apa. Ini. Yonan jangan lihat. Jonan, wanita-wanita di foto ini. Kamu pernah lihat nggak? Siapa ini? Aku nggak pernah lihat. Apa katamu? Iya, aku nggak kenal orang-orang ini. Yonan ikut aku. Yonan, kenapa kamu bohong? Bilang nggak pernah lihat wanita-wanita di foto itu. Aku memang nggak pernah lihat. Di sini nggak ada orang lain, nggak perlu bohong di depan aku. Wanita-wanita di foto itu jelas-jelas. Pelanggan toko Jiaozi kamu. Toko Jiaozi aku udah buka bertahun-tahun. Pelanggan datang silih berganti. Mana mungkin aku ingat satu-satu. Tahu nggak kamu, wanita-wanita itu? Setelah makan Jiaozi kamu, pada hilang semua. Hilang. Itu hubungannya sama aku apa? Pelanggan kan? Datang ke tokoku makan Jiaozi, masa aku bisa ngatur habis makan? Mau ngapain? Yonan, tahu nggak kamu? Orang luar ngomongin kamu gimana? Mereka bilang wanita-wanita itu habis makan Jiaozi kamu. Pada nggak peduli sama suami sendiri. Terus pada hilang semua. Tang Zen. Kenapa kamu selalu peduli banget sama omongan orang? Urusan rumah tangga orang lain, hubungannya sama kamu apa? Sekarang kamu harus fokus ke urusan rumah tangga sendiri. Rumah tangga sendiri. Ngomong-ngomong, ibuku mana? Sejak malam itu. Beberapa hari ini kok nggak ketemu ibuku. Ibu. Ibu dia. Bukannya udah pulang ya? Dia nggak bilang kamu. Apa? Ibuku pulang. Kok aku nggak tahu? Iya, kamar ibu udah kosong. Coba kamu lihat sendiri. Ibu beneran pergi. Kok nggak bilang-bilang ke aku? Zen Zen. Ibu udah dewasa, pasti punya rencana sendiri. Udah, jangan tanya-tanya lagi. Lihat, ibu ninggalin surat buat kamu. Zen Zen sayang, ibu mau pergi sebentar. Jaga diri ya, ibu selalu sayang kamu. Zen Zen. Jangan khawatir, ibu pasti baik-baik aja sekarang. Kenapa? Ibu aku sama cewek-cewek yang makan pangsit. Pada hilang semua. Pasti ada yang nggak beres. Tulisan ini ada masalah. Zen Zen. Apa maksudmu? Surat ini ditulis tangan sama ibumu. Aku punya buku harian waktu kecil yang ditulis ibu. Aku mau bandingin tulisannya. Ini beneran tulisan ibuku. Surat ini ditulis ibuku. Zen Zen, kan udah kubilang. Ini surat ibumu, kamu kok nggak percaya? Nanti ada tamu lagi, aku mau siapin pangsit dulu. Cewek-cewek yang makan pangsit itu pada hilang. Sekarang ibuku juga hilang, pasti. Ada hubungannya sama kedai pangsit Yonan. Aku harus cari tahu apa masalah sebenarnya di sini. Pak Kepala Desa, katanya banyak cewek hilang akhir-akhir ini. Ada petunjuk lain nggak? Pak Kepala Desa, Kamu datang. Aku kasih tahu, polisi datang lagi ke aku. Dia kasih beberapa petunjuk baru, kasih beberapa foto lain dari cewek-cewek yang hilang. Lihat bake, APA camo. Pernah lihat cewek-cewek ini? ini kan ibuku. Dia nggak pulang, dia kaya. Cewek-cewek yang makan pangsit, hilang. Nah, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak.
Beneran cewek-cewek ini. Pada hilang semua? Ayah, Hilangnya ibuku sama cewek-cewek ini. Pasti ada hubungannya sama kedai pangsit Yonan. Aku harus selidiki kedai pangsit ini. Sebenarnya ada masalah apa? Yonan, kalau kamu nggak izinin aku masuk kedai pangsitmu, aku akan pura-pura jadi tamu aja. Ibu Yo, ya? Anda temannya Ibu Wang? Karena diperkenalkan oleh kenalan, pasti bisa dipercaya. Kebetulan saya baru dapat beberapa isian pangsit baru. Silakan Anda coba yang baru ini. Yonan, kamu sama sekali tidak pergi membeli bahan. Hari ini aku akan melihat dari mana isian pangsitmu ini berasal. Itu bagus sekali, saya sudah lama mendengar dari Nyonya Wang. Tentang pangsitmu, lebih baik bertemu langsung daripada hanya mendengar. Akhirnya saya bisa mencobanya hari ini. Tunggu sebentar. Ada apa? Nyonya Yo, karena Anda ingin makan pangsit di toko kami. Anda harus mematuhi peraturan toko kami. Peraturan? Peraturan apa? Peraturan pertama dari toko pangsitku adalah, Bosyo, apa yang ingin kamu lakukan ini? Nyonya Yo, karena Anda ingin makan pangsit. Memakai cadar juga tidak nyaman, bagaimana kalau lepas cadarnya dulu? Bos, wajah saya alergi beberapa hari ini, tidak bisa bertemu orang sekarang. Tolong hormati privasi saya. Nyonya Yo, Anda alergi ya? Rasanya alergi itu sungguh tidak nyaman. Anda sudah capek beberapa hari ini. Begini, nanti saya akan berikan pangsit buatan saya. Dijamin Anda akan rasa nyaman di seluruh badan. Oh iya, Nyonya Yo, dari mana Anda datang? Saya datang dari kota Kuan. Kota Kuan? Kebetulan, saya juga pernah tinggal di kota Kuan sebelumnya. Sebelumnya saya sering pergi ke Jiu Kuan Lou, saya sering ke sana. Minum bersama teman, tidak tahu apakah masih buka sampai sekarang. Masih buka, bisnisnya sangat ramai, belum lama ini saya. Baru saja pergi bersama temanku. Benarkah? Tapi kenapa saya dengar Jiu Kuan sudah tutup lama? Tutup. Jiu Kuan Lou punya banyak cabang di kota Kuan, mungkin yang kita bicarakan. Bukan toko yang sama. Begitu toh, tapi Nyonya Yo, saya dengar aksenmu, tidak seperti orang kota Kuan. Malah lebih seperti aksen orang lokal kita. Kampung halamanku di kota Kuan, lalu saya menikah di sini. Sudah lama tidak pulang, jadi aksen saya perlahan berubah. Jiu Kuan Lou cuma tempat yang aku buat-buat. Wanita ini berbohong kalau pernah ke sana, asal usulnya tidak jelas. Dan dia menutupi wajahnya, tujuan dia datang ke toko pangsitku. Pasti tidak sederhana. Bosyo, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Pantas saja, rasanya sangat familiar. Setelah dilihat lama-lama, tidak hanya familiar, tapi juga agak mirip istriku. Pak Yo, jangan bercanda. Anda begitu menarik, pasti istri Anda sangat cantik, kan? Mana bisa aku menandinginya? Istriku, memang, yang paling cantik di desa ini. Sangat cantik, cuma karakternya itu Karakter apa? agak keras kepala, seperti keledai bandel. Selalu percaya begitu saja, khawatir ini itu. Siapa yang bilang seperti keledai bandel? Katanya juga cewek suka khawatir. Itu karena kalian pria tidak bisa diandalkan. Nyonya Yo, aku tidak bilang Anda. Kenapa Anda marah sekali? Pak Yo, aku ini orangnya agak pemarah. Mudah tersulut, jangan tersinggungnya. Bukan itu maksudku. Hanya saja Apa? Hanya saja seharian ini, aku memang tidak melihatnya. Dia pergi kemana? Nyonya Yo, tunggu sebentar. Aku akan telepon istriku. Tanya dia sedang apa. Sial, aku lupa matikan ponselku. Nyonya Yo, telepon Anda berdering. Kenapa tidak diangkat? Aku angkat. Nyonya Yo, kenapa Anda tutup teleponnya? Peneleponnya itu suamiku. Sudah pasti. Untuk mengawasi. Sangat menyebalkan, aku tidak mau angkat. Kebetulan, istriku juga tidak mengangkat. Pak Yo, jangan lama-lama. Lihat, aku ini. Datang dari jauh.
Kamu belum juga mengeluarkan pangsit. Untuk kucicipi. Aku kurang sopan, Nyonya Yo. Silakan masuk. Nyonya Yo, silakan duduk. Apa? Duduk di sini? Iya. Kamu datang makan pangsit, tidak duduk di ruang utama, apa mau duduk di dapur? Yonan tidak membawaku ke ruang kecil. Apa yang dia sembunyikan? Nyonya Yo, apakah Anda kurang puas dengan tempat duduk ini? Di sini masih banyak tempat duduk. Lagi pula sekarang sepi, silakan pilih sendiri. Semua tempat duduk di sini, aku tidak puas. Nyonya Yo, tokoku cuma segini tempat duduknya. Jika Anda semua tidak puas, lebih baik Anda pulang saja. Pak Yo, toko pangsit kalian ini tidak ada layanan khusus? Layanan khusus. Maksud layanan khusus adalah yang lebih privat. Oh, aku paham maksudmu. Ya, itu yang ku maksud. Nyonya Yo, tolong hargai. Aku ini berbisnis serius, punya keluarga juga. Kalau butuh layanan khusus, silakan cari tempat lain. Bos Yo, jangan salah paham. Aku dengar dari Nyonya Wang, pangsitmu beda dari pangsit biasa. Cuma 1 mangkok sehari. Bisa dimakan setengah hari, habis itu badan segar. Itu yang ku maksud. Oh, maksudmu pangsit spesial. Yaitu, Bos Yo. Aku datang jauh-jauh, jangan sampai membuatku kecewa. Kalau Nyonya Yo mau pangsit spesialku, silakan ikut ke ruang belakang. Aku jamin Nyonya Yo akan ketagihan. Nyonya Yo duduk dulu, aku ambilkan teh. Pangsit Yonan ini kutunggu 10 tahun. Hari ini akhirnya bisa kucicipi, akhirnya tahu rahasia toko pangsit ini. Nyonya Yo, pangsit spesialnya sudah datang. Pangsitnya agak panas, hati-hati makannya. Bos Yo, pangsitmu wangi sekali. Daging apa isiannya, ya? Pangsit spesial, tentu bukan daging biasa. Ini rahasia, tak bisa dibocorkan. Dirahasiakan begini, katanya bukan daging biasa. Jangan-jangan. Bos Yo, pangsit ini kok tidak enak sekali. Tidak enak? Nyonya Yo, tapi pelanggan lain sampai ketagihan. Pangsit apa yang kau berikan? Bau amis darah. Mana mungkin ada yang mau makan? Apa Nyonya Yo bilang pangsitku bermasalah? Sudah pasti pangsit ini bermasalah. Yang bermasalah adalah kau. Maksudmu apa? Sejak kau masuk toko pangsitku tadi, aku tahu tujuanmu pasti tidak sederhana. Jadi, aku tambahkan kejutan di pangsitmu. Kau. Apa yang kau taruh di pangsit ini, Bos Yo? Aku cuma pelanggan biasa. Berdasarkan apa kau curiga padaku? Sejak pertama lihat, aku sudah mengamatimu. Kau pikir sudah sempurna. Tapi di mataku, ini penuh dengan kelemahan. Katakan, kamu siapa sebenarnya? Aku ini istri Yo. Kok orang ini curiga-curigaan? Banyak bohongnya. Kamu bilang dari Kuanceng. Tapi kamu sama sekali tak punya aksen Kuanceng. Aku asal sebut tempat bernama Jiu Juan Lou. Tapi kamu bilang pernah ke sana. Mau tipu aku? Dengan cara bodoh begini? Mustahil. Bos Yo, kamu memang pandai ngomong kosong. Aku cuma tamu yang datang makan pangsit. Sama sekali tak berniat menipumu. Kok keras kepala banget? Sampai sekarang masih cari alasan. Gak apa, kamu akan segera sadar. Kesalahan sebesar apa yang telah kamu perbuat.
Maksudmu apa? Kepalaku. Kamu taruh apa di pangsit ini? Kok kepalaku pusing banget? Ini tempat mana? Ini gudang Yonan. Dia mengurungku di sini. Buat apa sebenarnya? Ini tempat Yonan menyimpan isian pangsit. Isinya daging beku, tapi ini bahan biasa aja. Lalu kejadian aneh sebelumnya gimana jelasinnya? Tidak, pasti ada hal lain di balik ini. Rahasia yang tak boleh diungkap. Ini baju ibuku. Dia pergi kemana? Yonan. Apa yang dia lakukan pada wanita-wanita yang hilang itu? Istri Yo, kamu sudah sadar? Yonan, lepasin aku. Kamu kunci aku di sini buat apa? Istri Yo, aku malah mau tanya, kenapa kamu mati-matian? Pengen masuk ke tokoku? Apa maumu sebenarnya? Yonan, aku sudah tahu semuanya. Aku lihat tadi di dapur. Apa? Kamu lihat apa? Kamu tahu apa? Tentu apa yang kamu lakukan pada wanita-wanita itu. Aku sudah nemuin bukti di gudang tadi. Bukti? Gudangku ada bukti apa? Kalau kamu mau tipu aku, biar aku lepaskan kamu, mustahil. Kamu, Kalau mau keluar, bilang siapa kamu sebenarnya. Kalau masih diam, hati-hati, aku tidak akan bersikap sopan lagi padamu. apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu memang keras kepala begini, kamu tinggal di sini saja. Aku mau lihat nih, mana yang lebih keras. Mulutmu atau nyawamu? Tidak. Yonan, kamu tidak bisa mengurungku di sini. Kamu akan menyesal nanti. Nyonya Yo, aku mau buat isian pangsit dulu. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Jangan pergi. Dengar ya. Aku adalah Tangsen. Tangsen? Kau benar-benar Tangsen? Sen. Ada apa denganmu? Yonan. Aku. Sen. Kenapa kamu berpura-pura jadi Nyonya Yo untuk menipuku? Apakah kamu tahu, apa yang kamu lakukan ini sangat berbahaya? Yonan. Aku sudah tahu semuanya. Jangan terus bertahan dengan kesalahanmu. Masih ada waktu untuk berhenti sekarang. Apa? Sen, kamu sudah sadar? Apa yang terjadi padaku? Zen, kamu di ruang penyimpanan. Kamu pingsan karena kedinginan. Kenapa kamu sebodoh ini? Aku sudah tahu rahasia toko pangsitmu. Kamu menyembunyikannya dariku selama 10 tahun. Aku tidak mau kamu terus begini, ya kan? Apa yang kamu bicarakan? Rahasia apa? Sampai sekarang kamu masih mau menutupi kebenaran? Bahan isian pangsitmu apa sih? Kamu sendiri tahu lebih jelas dariku. Zen, aku tahu pangsitku. Banyak omong kosong yang beredar di luar sana tentangnya. Tapi aku tidak menyangka, bahkan kamu juga mencurigaiku. Yonan, aku isterimu. Aku tidak mau kamu terus salah melangkah. Pertama para wanita yang makan pangsitku. Mereka menghilang satu persatu. Sekarang ibuku juga hilang. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada para wanita itu? Zen, kalau kamu sangat ingin tahu apa yang aku lakukan pada mereka, ayo, aku bikin kamu lihat sendiri. Yonan, kenapa kamu bawa aku ke sini? Zen, kan kamu dari tadi pengen tahu. Kemana ibumu pergi? Lihat, siapa itu? Ibu. Zhenzhen, kenapa kamu datang? Ibu, kamu tahu nggak? Aku khawatir banget. Sebelum kamu pergi, kenapa nggak bilang ke aku? Bukannya aku tinggalin surat buat kamu? Surat? Ternyata surat itu beneran kamu yang tulis ya? Iya dong. Aku juga pesenin. Zhou ambil Casey ke kamu. Ibu, tapi kenapa kepala desa bilang kamu hilang?
Highland? Highland kayak mana? Aku cuma nggak kasih tahu orang di sekitar. Aku pergi kemana aja. Jadi ibu kenapa sembunyi-sembunyi dari kami? Kamu tahu nggak? Ini bikin orang khawatir dan takut. Ya ampun, aku sebenarnya nggak mau kasih tahu kamu terlalu awal. Alasannya ibu nggak mau kasih tahu kamu lebih awal, karena... Ibu, kamu tahu nggak? Buat cari kamu, aku hampir nggak selamat. Oke. Ya ampun, nggak bisa ngalahin kamu. Alasannya ibu nggak kasih tahu kamu apa yang aku lakuin, karena... Ibu jualan pangsit di sini. Lihat, ini warung pangsit baru ibu. Apa? Ibu, kamu jualan pangsit? Iya dong. Toko pangsit ibu lumayan laris kok. Ini berkat Yonan. Dia kasih resep rahasia isian pangsitnya. Ibu, jualan yang pangsit sama kayak Yonan? Cepat kasih tahu aku. Isian pangsit ini terbuat dari apa? Wah, isian pangsit ini resep rahasia, nggak bisa kasih tahu. Jangan-jangan, kamu sama kayak Yonan, jualan. Ibu, kamu tahu nggak, ini ilegal? Aduh, aku jualan legal, mana mungkin melanggar hukum. Ibu, kasih tahu anakmu dong. Zen 2 hari ini, gara-gara isian pangsit ini. Udah kayak orang kesurupan. Shenzhen, ibu beneran jualan. Pangsit isi daging sapi kambing. Zen, kita jualan. Pangsit biasa, cuma cara buatnya agak spesial. Jadi rasanya unik. Kenapa sampai sekarang masih sembunyiin dari aku? Kalau kamu jualan pangsit biasa, terus emas-emas itu dapat dari mana? Emas-emas itu tentu aja bukan dari jualan pangsit. Tapi dari nyediain layanan spesial. Layanan spesial? Yang kamu bilang kayak cewek itu? Iya, aku nggak cuma layanin cewek-cewek itu. Aku juga bikin buat mama kita. Iya, sejak mencoba. Layanan spesial Yonan. Hidup mama berubah total. Apa? Mama? Yonan? Aku anak dan istri kalian. Kok bisa diam-diam? Lakukan ini? Hahaha. Waduh, Zen, otak kecilmu ini. Mikir apa sih? Lupa ya? Suamimu ini master pangsit, juga terapis. Psikologi bersertifikat nasional? Aku tahu, tapi apa hubungannya dengan jualan pangsit? Toko pangsit cuma kedok, terapi psikologi. Baru bisnis sebenarnya. Jadi, kamu bawa pelanggan ke ruang kecil. Berjam-jam di sana, ternyata terapi? Tapi kenapa pakai cara jualan pangsit? Untuk lakukan ini? Shenzhen, kalau si orang wanita. Terang-terangan ke psikolog. Orang sekitar bakal mikir apa? Cuma gosip aja bisa tenggelamkan dia. Betul, Zen. Untuk lindungi pelanggan, ini harus dilakukan diam-diam. Kalau tidak ditangani, bukan cuma ganggu. Kekhawatiran mereka, malah bikin mereka dibicarakan orang sekitar, sampai mereka punya tekanan lebih besar. Aku paham. Kamu kasih privasi pelanggan. Makanya para wanita itu datang dari jauh. Zen, mama hidup setengah umur. Selama ini diabaikan dan disiksa dingin ayahmu. Tekanan. Terkumpul bertahun-tahun, bikin sesak napas. Sejak ketemu Yonan, hatiku benar-benar lega. Sebagai anakmu, aku tak tahu. Kamu hidup tak bahagia selama ini. Orang terdekat seringkali paling sulit dilihat. Seperti kita. Tak pernah tahu kamu punya banyak ketidakpuasan dan curiga padaku. Zen, bertahun-tahun ini, aku mengabaikanmu, maafkan aku. Yonan, terima kasih. Tapi, kenapa para wanita itu habis makan pangsit langsung menghilang? Ini, biar mama yang jelasin. Zen, kamu kan tahu. Pernikahan mama dan papamu tak bahagia. Yonan yang dorong aku, lepas dari bayang-bayang masa lalu. Mencari jati diri yang sebenarnya. Tapi, saat aku sadar, aku berhasil keluar dari jurang masa lalu. Pandanganku jadi terang benderang. Bu, tapi kalau ibu tinggalkan ayah, ibu mau hidup gimana? Cari uang gimana? Jaga diri sendiri gimana? Jangan khawatir. Ibu memang gak punya keahlian lain. Tapi, Yonan kasih tahu resep rahasia isian pangsitnya ke ibu. Dengan buka kedai pangsit, penghasilannya cukup untuk menghidupi ibu sendiri. Tapi bu, aku masih nggak ngerti. Kenapa cuma ninggalin surat? Kenapa pergi diam-diam, nggak pamit? NAK, saat si orang wanita mengambil keputusan. Hal pertama yang dihadapi adalah hambatan dari orang-orang di sekitarnya. Seperti yang kamu lakukan tadi. Cemoohan dan prasangka tak terhitung. Akan memadamkan keberanian yang baru saja dia kumpulkan. Jadi, aku memang tak tidak memberitahu siapapun. Shenzhen, kamu mau dukung ibu nggak? Aku dukung ibu. Sekarang aku akhirnya paham. Wanita-wanita di masa itu bukan menghilang, tapi pergi mencari. Terima kasih, nak. Zen, nggak semua orang seperti kamu yang bisa mengerti hal-hal seperti ini. Jadi, pergi diam-diam tanpa pamit, mungkin adalah cara terbaik untuk memulai kehidupan baru. Yonan, sekarang aku akhirnya mengerti kamu.
Mulai hari ini, kita bareng-bareng jalankan kedai pangsit ini dengan baik. Wah, bagus banget. Aku harap, makin banyak orang yang datang makan pangsit ini. Semoga semangkuk pangsit ini bisa membantu lebih banyak orang. Ayah,